Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bisa berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rosid. Kita selalu bersyukur atas anugerah dan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita semuanya. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan tema demokrasi, sejarah, perkembangan, dan permasalahannya. Ya, sebelum secara detail kita menjelaskan apa itu sebetulnya demokrasi. Kalau kita lihat bahwa demokrasi itu kita mengetahui kelebihan-kelebihannya saja ya, tetapi ternyata demokrasi itu dalam sebuah sistem politik tentu ada masalah-masalahnya, masalah-masalah bawaan dari demokrasi. Baik, sub capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ya dalam tema demokrasi. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sistem demokrasi. Yang pertama. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis demokrasi, kelebihan dan permasalahannya. Dalam konteks pilkada, dalam konteks pemilihan legislatif, tentu juga dalam konteks pemilihan presiden. Baik, secara pengertian ya, definisi, secara bahasa, demokrasi berasal dari Yunani ya, demos dan kratos. Demos itu artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan atau pemerintahan. Jadi memang demokrasi itu berarti pemerintahan rakyat atau pusat kedaulatan bukan pada mereka yang berkuasa sebetulnya. Pusat kedaulatan itu dari mereka yang ya rakyat ini, karena rakyat itu bisa menentukan segalanya sebetulnya. Rakyat bisa menghukum para penguasa untuk tidak duduk lagi di lembaga DPR misalnya, di pemerintahan misalnya ya. Beda dengan sistem monarki, karena sistem monarki itu kan landasannya adalah darah biru ya, darah biru. Jadi yang menjadi raja selanjutnya adalah anaknya raja. Kalau dalam sistem demokrasi ya siapapun bisa menjadi presiden ya. Kita tidak harus darah biru, kalian darah kotor pun bisa menjadi presiden. Kalau di sistem kerajaan nggak bisa, harus darah biru semua. Itu. Oke. Kemudian menurut Presiden Amerika Serikat yang ke-16, Abraham Lincoln mengatakan demokrasi adalah government of the people, by the people, and for the people. Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita sering mendengar itu, tapi dari siapa? Itu dari Presiden Amerika Serikat yang ke-16, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln itu dalam sejarahnya, karirnya di menduduki posisi presiden itu sangat dramatis. Ya kalau diceritakan mungkin tidak kurang dari 1 jam 2 jam ya secara detail, karena perjuangannya luar biasa menjadi presiden Amerika Serikat di usia 80-an begitu. Tapi kemarin di Malaysia 92 ya, tapi Mahathir Muhammad itu kan sebetulnya sudah berkuasa dulu lama ya. Kemudian karena tidak puas dengan kepemimpinan pada saat itu, kemudian dia ambil alih ya. Karena juga masih punya wibawa, punya nama besar, sehingga masih dipercaya oleh rakyat Malaysia di usia 90-an tahun. Luar biasa. Jadi para politisi sekarang ini mengatakan, tidak pernah ada yang mengatakan tua sekarang. Umur 60 tidak mengatakan tua, umur 70 tidak mau mengatakan tua, umur 80 juga tidak mau mengatakan tua. Kenapa? Karena Mahathir Muhammad menjadi Perdana Menteri yang kedua kalinya itu umur 90 tahun gitu. Tapi oke, kita nggak membahas soal umur ya. Nah, kemudian menurut Jeff Strong, suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan tindakannya. Jadi karena memang di sini adalah sistemnya perwakilan itu ya sebetulnya mereka-mereka yang berkuasa di sana itu berasal dari rakyat. Mereka lah yang mewakili kita semuanya. Mereka lah yang memperjuangkan dari dalam supaya negara ini sejahtera,
negara ini mampu menghadapi situasi dan kondisi global, ya, dan kemudian mempertanggungjawabkannya. Makanya demokrasi ini rakyat berdaulat, rakyat bisa menghukum para pemimpin yang tidak amanah, ya, cukuplah 5 tahun sekali, nggak usah dipilih lagi. Kita bisa seperti itu. Makanya kemudian demokrasi itu kedaulatannya di rakyat, kedaulatannya pada rakyat, ya. Nah, selanjutnya secara sejarah, ya, awal mula demokrasi saya menceritakan dari Yunani kuno. Asal usul pemerintah demokratis merujuk pada bentuk pemerintahan rakyat dalam negara kota, ya, polis states, ya, di Yunani kuno khususnya polis Athena, di negara kota, ya, di karena kiblat demokrasi, asal demokrasi itu ada di negara Yunani kuno, ya. Kemudian praktek demokrasi di Yunani kuno sangat sedikit menekankan perhatian kepada hak-hak individu pada masa itu yang melekat dalam konsep demokrasi modern, karena hak partisipasi politik diberikan kepada minoritas orang dewasa dalam polis state. Nah, kelompok-kelompok lain di masyarakat yang dicurigai membahayakan demokrasi Athena, siapa mereka? Perempuan, budak, imigran, dieksklusikan hak-haknya sebagai warga negara. Jadi awal mula demokrasi di Yunani kuno itu tidak seperti sekarang, egaliter, semua bisa memilih dengan catatan sudah memenuhi persyaratan dalam undang-undang pemilu dalam konteks Indonesia, atau sudah kawin, ya, umur 17 atau sudah kawin, atau sudah punya KTP. Di awal demokrasi di Yunani kuno itu perempuan nggak boleh memilih. Kenapa? Karena perempuan dianggap makhluk yang lemah, begitu. Budak tidak boleh memilih karena budak itu bisa diperjualbelikan. Pada saat itu masih musim budak, ya, sekarang nggak ada kan musim budak. Sudah dihapuskan karena perbudakan itu tentu tidak manusiawi, ya. Kemudian imigran, pendatang itu tidak juga bisa menentukan pilihan politiknya. Jadi ada pembatasan-pembatasan siapa yang bisa menentukan suaranya, memiliki hak politik, siapa yang tidak memiliki hak politik. Di era itu, ya, di era itu di Yunani kuno nih, awal-awal demokrasi, ya. Nah, kemudian selanjutnya saya menceritakan abad pertengahan. Kalau kalian membaca sejarah Eropa, ya, ya tentu kalian akan membaca masa-masa abad pertengahan. Dalam konteks demokrasi, dalam kepercayaan masyarakat abad pertengahan, kekuasaan yang dominan yakni kekuasaan Tuhan di surga dan kekuasaan raja sebagai penguasa di dunia. Raja atau penguasa di dunia dianggap wakil dari kehendak Tuhan di muka bumi. Raja dan kaum bangsawan pada tingkatan tertinggi, sedangkan status terendah ditempati oleh rakyat jelata. Pada abad pertengahan memang kalau istilahnya itu, ya, abad di mana memang logika dan rasionalitas itu belum dimaksimalkan, ya, dalam berpikir atau dalam mencapai cita-cita. Jadi masih didominasi oleh gereja, agama lah. Kemudian kalau kemudian tidak ikut gereja, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kelompok-kelompok agamawan, itu kemudian dia tidak semacam dia tidak bisa bahagia atau dia tidak bisa mencapai mimpi-mimpinya. Nah, inilah kemudian berkembang dengan nilai-nilai feodalisme, ya, nilai-nilai feodalisme, ya. Nah, selanjutnya masuk ke abad pencerahan, ya, karena sebelumnya belum cerah. Sekarang abad pencerahan ditandai dengan perkembangan manusia dalam ilmu pengetahuan, seni, budaya, filsafat, literatur, politik. Jadi manusia sudah menggunakan logika, rasionalitas. Manusia sudah memiliki titik pijak. Titik pijaknya adalah ilmu pengetahuan. Nah, manusia sudah berfilsafat. Manusia itu mengenal seni, budaya, literatur, politik dan sebagainya. Sehingga kemudian logika berpikirnya berubah, ya. Negara jika pengen maju, ya, tentu harus memaksimalkan ilmu pengetahuan, memaksimalkan teknologi dan sebagainya, tidak tergantung pada
institusi tertentu atau golongan tertentu, ya, tidak didominasi oleh kelompok agamawan misalnya. Ya, saya pikir penting juga ya kita merujuk kepada agama. Tapi tentu juga banyak faktor-faktor yang lain, ya. Kita tidak hanya doa lah kalau dalam istilah agama Islam itu, tentu kita juga harus ikhtiar kalau ingin maju. Doa kemudian jadi orang kaya, doa kemudian jadi orang sukses, tentu tidak. Harus ada ikhtiar. Makanya di zaman pencerahan ini sudah ada ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan sebagainya. Berkembanglah kesadaran kebebasan intelektual, ya, tidak dibatasi intelektualitas dan agama, begitu. Puncaknya reformasi gereja Martin Luther pada saat itu. Berkembangnya nilai kebebasan, persamaan, dan perwakilan. Nah, itulah di abad pencerahan ya. Oke. Secara historical sudah saya sampaikan secara sekilas, kemudian kita masuk pada landasan sosial demokrasi. Nah, munculnya gagasan pemerintahan demokratis pada abad pertengahan disebabkan sejumlah faktor, ya. Yang pertama adalah pemerintahan otoriter. Pemerintahan otoriter itu pemerintahan yang kemudian sangat sentralistik, mengikat, tidak memberikan kebebasan kepada rakyat. Kita juga tidak mampu bersuara secara lantang, ya. Kemudian masyarakat mulai berpikir logis, ini pemerintahan otoriter itu tidak enak, ya. Kenapa kemudian harus ada abad pencerahan, kemudian ada demokrasi yang lebih memanusiakan manusia? Faktornya apa? Pemerintahan otoriter yang sentralistik. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang. Karena dalam sistem demokrasi itu harus ada check and balance, harus ada kontrol, tidak terjadi pemusatan kekuasaan. Karena apa? Power tend to corrupt. Kekuasaan itu cenderung korup dengan catatan jika tidak dikontrol, jika tidak dikasih masukan, saran, dan kritik itu penting. Makanya dalam sistem demokrasi itu partai oposisi penting. Karena apa? Tugasnya untuk mengkritik. Ya meskipun gak ada solusi, ya kritik-kritik saja begitu. Tapi ya kritik yang baik, ya kritik yang konstruktif. Tapi paling tidak ada yang kritik. Daripada kemudian partainya semua bagian dari the ruling party, masuk ke partainya PDI Perjuangan semua membangun. Ya dalam sistem demokrasi ya menurut saya kurang sehat juga. Harus ada partai oposisi. Nah, makanya kemudian di sini terjadi penyalahgunaan wewenang karena didominasi oleh orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang kemudian tidak proporsional. Yang ketiga, tidak adanya pengawasan terhadap kekuasaan. Makanya munculnya demokrasi. Dalam kerajaan itu siapa yang mengawas? Kalau demokrasi kan ada trias politika, kekuasaan dibagi menjadi 3, legislatif, eksekutif, yudikatif. Legislatif itu melegislasi, membuat undang-undang, menganggarkan, ya, kemudian mengontrol. Eksekutif menjalankan pemerintahan, yudikatif menjalankan pengadilan, penghakiman. Yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Nah, itu pengawasan dalam sistem demokrasi. Kalau kerajaan ya tentu ya susah juga kan ada pengawasan karena raja itu dominan dan sentralistik, ya. Saya adalah hukum, hukum adalah saya. Ya repot kalau begitu. Nah, oh ya, saya tidak mendiskreditkan sistem monarki ya. Tetap sistem monarki kita hormati, bagian dari sistem politik ya. Tentu ada kelebihan-kelebihan dan ada kekurangan-kekurangan. Begitu juga dengan demokrasi yang nanti kita akan sampaikan, ada permasalahan-permasalahan demokrasi. Nah, selanjutnya karena tidak adanya kebebasan berpartisipasi dalam ekspresi. Berpartisipasi dalam menentukan daerahnya, menentukan negaranya, kemudian tidak ada ekspresi. Karena kita selain memiliki kebutuhan fisiologis ya, kalau menurut Abraham Maslow, kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk diakui, ya. Tapi kita juga harus memiliki kebutuhan aktualisasi atau berekspresi. Ya, kita bisa menentukan ekspresi kita bisa memberikan masukan, kita bisa berserikat, kita bisa berargumentasi dan sebagainya dan sebagainya. Yang kelima, tidak adanya hukum mendasar atas konstitusi, karena hukum menjadi panglima.
Kalau negara itu tidak punya hukum, tentu akan terjadi hukum rimba seperti hutan belantara. Yang kuat akan menang, yang lemah akan menjadi korban. Gitu. Yang kuat siapa? Ya singa, harimau, ya. Yang lemah siapa? Ya mereka-mereka binatang yang tidak bisa kuat, ya tidak punya kekuatan gitu, seperti ayam, seperti kucing dan sebagainya. Ya, saling menerkam satu sama lain ya. Selanjutnya, yang keenam, kesenjangan sosial antara masyarakat jelata dengan kaum bangsawan. Kenapa? Karena feodalis ya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kenapa? Memang distribusi alokasi anggaran itu tidak merata. Ada ketidakadilan ya. Keluarga raja, keluarga darah biru ya tentu secara ekonomi sangat mapan dan sejahtera, tapi rakyat jelata karena nggak punya modal, nggak punya akses, nggak punya sumber pengetahuan dan sebagainya, ya tentu dia akan semakin terlunta-lunta ya, akan semakin tidak baik kondisinya. Jadi ada social gap ya, kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan pendidikan dan sebagainya. Nah, itu landasan sosial demokrasi ya, ada beberapa faktor tadi. Selanjutnya, nilai-nilai demokrasi. Nah, ini nilai-nilai demokrasi itu saya pikir bagian dari kelebihan demokrasi juga. Nah, yang pertama kesetaraan akan pluralisme, apalagi dalam konteks Indonesia. Ya, Indonesia ini kan negara yang beragam, pluralis. Nah, harus setara. Nggak ada etnis yang lebih tinggi, nggak ada etnis yang lebih rendah. Kita itu sama. Dalam konteks demokrasi itu sama. Semuanya bisa mencalonkan, semuanya bisa memilih, semua bisa dipilih. Begitu. Ya, kemudian dikembalikan kepada persiapan-persiapan, kepada kemampuan-kemampuan, kepada jejaring dan sebagainya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Demokrasi membutuhkan kejujuran, membutuhkan pikiran yang sehat. Kenapa demikian? Karena akan terjadi penyelewengan kalau kita nggak jujur, ya. Akan terjadi manipulasi kalau kita nggak sehat. Makanya seorang politisi harus jujur, kemudian harus sehat. Kalau tidak jujur dan tidak sehat, tentu terjadi banyak korupsi. Makanya kemudian indeks persepsi korupsi ya di Indonesia itu angkanya memprihatinkan. Kita ini 4 turun lagi jadi 3,7 kalau tidak salah. Coba cek lagi indeks persepsi korupsi di Indonesia yang semakin menuju angka 100 atau mendekati angka 100, maka negara itu akan semakin bersih ya. Semakin menuju angka 1, maka negara itu semakin buruk dan semakin kotor birokrasinya. Nah, itu. Nah, Indonesia 3,7. Jadi mudah-mudahan dengan adanya KPK, dengan adanya niat baik, goodwill yang baik pemerintah dan rakyatnya, ya tentu kita berharap bahwa Indonesia akan semakin baik dan semakin bersih ya, good governance. Selanjutnya, demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga masyarakat dan sikap serta itikat baik ya, kerjasama. Makanya dalam sebelum ada masa kampanye itu semua kandidat itu kemudian dijadikan deklarasi siap menang siap kalah. Jangan hanya siap menang, kalah juga harus siap, karena kalau kalah nggak siap itu bisa memprovokasi masyarakat dan kemudian terjadi benturan horizontal maupun benturan vertikal, dan itu membahayakan demokrasi. Makanya juga yang selanjutnya ini, demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Demokrasi jangan kekanak-kanakan. Begitu. Yang kalau kalah ya nanti calon lagi begitu. Yang menang tentu juga harus menghormati yang kalah, menghargai. Bagaimanapun juga kita harus bersama-sama membangun negara dan bangsa ini. Yang kelima, demokrasi membutuhkan pertimbangan moral ya. Moral force ini sangat penting sekali. Tanpa moral ya tentu kita tidak bisa membangun negara menjadi lebih baik ya. Tanpa moral tentu tidak akan ada good governance. Tanpa moral tentu tidak ada clean governance dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini nilai demokrasi. Kemudian manfaat demokrasi ya, manfaatnya yang pertama kesetaraan sebagai warga negara, setara tadi menjadi nilai demokrasi juga ya. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum, public goals ya. Kebutuhan umum itu apa? Ya, kebutuhan masyarakat
Misalnya saya contohkan DKI Jakarta ini, kebutuhan apa sih orang-orang DKI Jakarta? Orang DKI Jakarta itu sebetulnya simple. Kalau kalau mau bepergian tidak macet. Kemudian kalau musim hujan tidak banjir, itu udah seneng tuh warga DKI Jakarta. Itulah kebutuhan-kebutuhan warga DKI Jakarta. Lalu pendidikan dan sebagainya, ya mayoritas warga DKI ya tentu terjamin ya. Meskipun juga ada kelompok-kelompok yang memang ada kesusahan. Tapi ya itu tentu kita harus menjalankan nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Yang ketiga, pluralisme dan kompromi, ya, pluralisme, keberagaman. Yang keempat, menjamin hak-hak dasar, terutama hak-hak dasar politik. Yang kelima, pembaharuan kehidupan sosial. Bagaimana membaharukan kehidupan sosial? Pemilu, pilkada, setiap 5 tahun sekali itu sebetulnya bagian dari pembaharuan kehidupan sosial. Ada kandidat baru, ada harapan baru, ada mimpi baru, ada janji politik baru, ada sesuatu pemimpin yang baru. Ada pemimpin yang lebih muda, punya hope ya. Jadi penting dalam demokrasi itu ada hope. Hope itu apa? Harapan, ekspektasi. Kalau dalam pemilu itu sudah tidak ada hope, tidak ada harapan, tentu tingkat partisipasi politik juga akan rendah. Tingkat partisipasi rendah itu berdampak pada political performance, penampilan politik yang buruk. Tingkat partisipasi yang tinggi itu akan berdampak pada political performance yang baik. Ya, tentu kita harapkan bahwa dalam proses demokratisasi semua warga negara ikut berpartisipasi karena bagian dari untuk membenahi negara bangsa kita yang tercinta. Oke, saya pikir demikian untuk demokrasi, kelebihan, manfaat dan permasalahannya pada sesi pertama. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya ya, yang dengan tema yang sama. Saya pikir demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Salam sejahtera, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.